Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan praktikum yang ketiga dari praktikum tentang sinkronisasi. Sekarang kita masuki praktikum yang keempat, yaitu mengenai manajemen proses dan penjadwalannya. Di sini terdapat kode program dengan nama FCFS1, yaitu kita akan membuat yang mana terdapat 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3, dimana nilai arrival time-nya masing-masing yaitu 0. Nah, nantinya kita akan membandingkan dengan proses yang arrival time-nya itu ada nilainya dan berbeda-beda ya nilainya. Sekarang kita jalankan dulu untuk arrival time-nya yang bernilai 0. Kita ke menu compiler. Nah, sekarang kita compile program ini. Nah, untuk base address-nya di sini kita buat 100. Lalu kita load in memory. Nah, sekarang kita akan gunakan lagi OS simulator. Kita buat di sini menjadi schedulernya yaitu FCFS, dan untuk OS controlnya juga kita ubah menjadi fast. Kita masukkan program yang pertama. Untuk P1 kita create new process. Nah, proses akan masuk pada ready process yaitu dengan nama P1 dan arrival time nya itu 0. Lalu kita masukkan lagi untuk P2 nya dengan arrival time-nya juga 0, maka akan masuk ke ready process lagi, dan juga kita masukkan P3-nya dengan arrival time-nya juga 0. Nah, sekarang kita jalankan program ini. Kita lihat ke soft FCB-nya untuk programnya. Nah, pada program PCB info is process counter block atau FCB, di sini bisa kita lihat yang mana program tadi kita beri nama dengan FCFS1. Nah, ini programnya telah selesai. Untuk program namanya yaitu FCFS1. Oke, itu tadi programnya. Kita lihat view prosesnya, dimana P1 nya ini dengan waiting time nya itu tidak nilainya, dan untuk P2 nya ini masing-masing waiting time nya dari P1, P2, dan 3 itu berbeda-beda. Dan untuk hasil dari average proses waiting time nya itu yaitu 11. Nah, sekarang kita lihat untuk program yang terdapat nilai time-nya, arrival time-nya. Kita buka lagi ke compiler. Kita hapus dulu program ini. Kita compile. Nah, gunakan lagi base address-nya itu 100. Kita load in memory. Kita kembali lagi kepada OS simulatornya. Kita masukkan program listnya. Untuk P1 itu kita buat nilainya arrival time-nya itu yaitu 0. Nah, pastikan dulu untuk schedule-nya yaitu pada FCFS, dan juga OS control-nya itu berada pada posisi fast. Lalu untuk P2-nya kita buat arrival time-nya itu menjadi 20. 15 maksudnya.
kita create new process. Nah, proses akan berada pada P2 nya yaitu dengan waktunya itu 15. Dan untuk P3 nya itu kita buat arrival time nya itu 20 dan kita create new process. Nah, P3 telah masuk pada program ini. Sekarang kita akan jalankan. Nah, kita lihat untuk PCB nya atau proses control block nya, yang mana P2 ini berada pada status ready, dan untuk proses ID nya itu 2. Kita lihat di proses state-nya. Nah, berbeda sekali dengan yang tadi. Jika yang tadi masih terdapat nilai P1 nya, karena masing-masing nilai itu yang semuanya itu bernilai 0, jadi P1 masih terdapat pada proses statiknya. Namun pada program yang kedua ini P1 sudah tidak ada karena dia adalah bernilai 0. Jadi pada proses statiknya ini hanya menyisakan P2 dan juga P3. Dengan waiting time-nya ini bisa kita lihat perbedaannya. Dan untuk average prosesnya itu 11. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa jika kita menggunakan salah satu arrival time-nya itu 0 dan yang lainnya itu ada nilainya, maka yang arrival time 0 itu tidak akan masuk pada proses statiknya. Dan begitu sebaliknya, jika kita menggunakan arrival time itu 0 secara keseluruhan, maka program ketiga itu akan masuk pada proses ini, proses statiknya. Baiklah, demikian praktikum tentang manajemen proses dan penjadwalannya yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.